Losing time, I'm fading fast. Performa Bagnaia merosot, Valentino Rossi seret nama Marc Marquez. Legenda MotoGP Valentino Rossi mengaku heran dengan merosotnya performa Francesco Bagnaia pada MotoGP 2025. Valentino Rossi bahkan menyinggung sosok rekan setim Francesco Bagnaia di Ducati Lenovo, yakni Marc Marquez, yang disebut turut berpengaruh terhadap kondisi tersebut. Bagnaia hanya mampu meraih 2 kemenangan dari total 19 seri MotoGP yang sudah digelar musim ini. Catatan tersebut membuat sang juara bertahan kesulitan bersaing dalam perebutan gelar dunia dan kini tertahan di peringkat keempat klasemen sementara MotoGP 2025 dengan 274 poin. Dirinya terpaut jauh dari Marc Marquez yang telah memastikan gelar juara dunia dengan 545 poin. Terkait hal tersebut, Rossi mengaku tidak memahami alasan dibalik kesulitan yang dialami mantan muridnya di Akademi VR46 itu. Bagnaia merupakan juara dunia MotoGP 2 kali. Dia sangat cepat, tetapi tahun ini tampak sedikit kesulitan. Selama 3 tahun terakhir, dia selalu berada di barisan depan dalam perebutan gelar, ujar Rossi. Dikutip dari Sky News Italia, Jumat 24 Oktober, meskipun Bagnaia sudah membuktikan kualitasnya sebagai pembalap papan atas, Rossi menilai ada faktor yang membuat mantan muridnya itu belum sepenuhnya nyaman dengan motor Ducati musim ini. Tahun ini karena berbagai alasan, Bagnaia belum menemukan rasa percaya diri dengan motor baru. Itu membuatnya kesulitan tampil maksimal, kata Rossi. Selain itu, Rossi menilai keberadaan Marc Marquez sebagai rekan setim Bagnaia turut memberi tekanan tersendiri. Bersaing dengan rekan setim secepat Marquez tentu bukan hal mudah. Kami sedang melalui masa sulit dan kami mencoba membantu Bagnaia 100% agar bisa kembali kompetitif, ujar pemilik tim VR46 Racing itu. Pecco Bagnaia mendominasi akhir pekan di Motegi dengan meraih pole position dan menang dalam sprint maupun race utama. Namun setelahnya, rider Ducati Lenovo itu kembali mengalami masalah yang sama yang dia hadapi sejak awal musim. Di Mandalika, dia gagal mencetak poin karena finish ke-14 atau terakhir dalam sprint dan crash saat race utama. Sementara di Phillip Island, juara dunia MotoGP 2 kali itu hanya finish ke-19 atau kedua dari belakang dalam sprint dan crash saat race utama. Akibatnya, Francesco Bagnaia harus tergeser dari peringkat 3 dalam klasemen. Dia disalip Marco Bezzecchi yang tampil impresif dalam 2 seri terakhir. Kini Pecco mengantongi 274 poin atau defisit hanya 8 poin dari rider Aprilia itu, 282 poin. Memasuki akhir pekan MotoGP Malaysia, Pecco Bagnaia yang memenangkan balapan musim 2022 dan 2024 di Sepang ingin kembali kompetitif kali ini. Saya tak sabar untuk memulai akhir pekan di sini. Layoutnya luar biasa dan saya suka balapan di sini terlepas dari panasnya yang bisa saya tangani dengan cukup baik. Saya ingin menikmati akhir pekan, dan untuk itu, saya butuh feel yang baik di atas motor, ujar rider asal Turin yang kini tinggal di Pesaro, Italia itu. BTW, Pecco tampil kuat saat tes pramusim di Sepang Februari lalu. Saat itu saya kompetitif, saya finish kedua dan feel-nya bagus. Jadi saya siap untuk memulai kembali di sini. Imbuh rider berusia 28 tahun itu menyemangati dirinya sendiri. Apa masalah yang dihadapinya di GP Australia? Setup motornya. Entah kenapa motornya sangat tidak stabil. Saat sesi warm up, kami mencoba sesuatu tapi justru menjadi semakin parah. Untuk balapan, kami menyesuaikan setup. Motor memang agak sulit dikendarai, tapi sedikit lebih baik. Saya terjatuh karena terlalu memaksakan diri. Motor bereaksi keras terhadap engine brake, tapi setidaknya saya lebih kompetitif lagi. Masalah utama Pecco tetap sama, yakni kurangnya feel pada bagian depan. Itulah hal yang paling membuat saya kesulitan sejak awal musim, terutama saat pengereman dan masuk ke tikungan. Kita harus memberikan banyak tekanan pada motor, jika tidak maka gripnya akan berkurang. Jelas murid legenda MotoGP Valentino Rossi itu. Menariknya, sekarang masalah ini juga dialami pembalap Ducati lainnya. Di awal musim, saya satu-satunya rider Ducati yang mengalami masalah ini, sekarang Franco Morbidelli juga merasakannya. Kami sedang mencoba memahami alasannya. Jika beberapa dari kami mengalami kesulitan yang sama, ini bisa menjadi masalah yang lebih besar bagi Ducati, tegas Pecco. Di Sepang, Pecco berharap dapat kembali ke performa terbaiknya karena biasanya Ducati tampil kuat di sini. Kebanyakan pembalap sudah memiliki banyak pengalaman di sini dan trek dalam kondisi baik sejak awal, itu membantu kami untuk menyerang langsung dari FP1.
pungkas suami Domizia Castagnini itu. Tanpa Marc Marquez, absen karena cedera, Ducati terlihat tidak sedang baik-baik saja. Untuk pertama kalinya sejak diperkenalkannya sprint race, tidak ada pembalap Desmosedici yang berhasil naik podium di Phillip Island. Apakah pabrikan asal Borgo Panigale itu mulai kehilangan taring tanpa kehadiran sang juara dunia? Ducati memberikan perkembangan terkait keadaan salah satu pembalap andalannya, Marc Marquez. Ducati dan Marc Marquez mencapai kesepakatan soal kemungkinan pembalap berjuluk Baby Alien itu turun mengaspal lagi di sisa kalender MotoGP 2025. Setelah melalui berbagai pertimbangan, Ducati memutuskan tak akan menurunkan lagi Marc Marquez untuk membalap di sisa tahun ini. Pabrikan asal Italia itu ingin Marquez fokus memulihkan diri setelah menjalani operasi di Madrid beberapa waktu lalu. Mereka tak ingin memperparah keadaan dengan mempercepat atau membuat Marquez buru-buru kembali membalap. Sebenarnya bila Ducati mau egois, mereka bisa saja menyeret Marquez membalap lagi menjelang akhir tahun. Pasalnya pada saat itu akan digelar sesi tes musim dingin 2026 yang digelar di Valencia. Hal itu sangat penting untuk persiapan Ducati menyambut MotoGP 2026 dengan mesin baru yang masih dalam tahap pengembangan. Namun mereka tak menyerahkan prosesnya kepada Marquez. Pihak Marquez dan tim dokter serta Ducati memilih menghormati penyembuhan secara alami daripada melakukan pendekatan terlalu berlebihan. Menurut Ducati, Marquez memerlukan waktu sekitar 4 pekan, dengan lengan kanannya sama sekali tak boleh bergerak untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Marquez pun dengan senang dan tenang menerima keputusan tersebut. Meski demikian, ia tetap berusaha meyakinkan para penggemar dirinya akan kembali lebih kuat selepas pulih dari cedera. Dengan menganalisa segala situasi yang ada, kami percaya keputusan yang paling aman, cerdas, dan konsisten dengan keadaan adalah menghormati pemulihan secara alami, kata Marquez dikutip dari Crash. Bagnaia tak menutupi rasa frustrasinya. Dia mengaku sulit menghadapi tekanan internal serta mental, terutama ketika melihat pencapaian luar biasa dari rekan setimnya sendiri. Aku tahu potensiku sepanjang musim ini, tetapi karena tidak bisa menunjukkannya, aku mendorong diriku sampai batas mental, ujar Bagnaia. Bagnaia juga mengakui dominasi Marquez berdampak besar terhadap kepercayaan dirinya. Aku berkali-kali bertanya pada diriku sendiri, karena aku seperti tidak mengenali diriku lagi. Jika Anda lemah, situasi seperti ini justru bisa membuat Anda makin melemah, kata Bagnaia. Meskipun demikian, pembalap asal Italia itu bertekad bangkit dan menutup musim dengan hasil terbaik. Bagnaia berharap bisa memulihkan mentalnya agar kembali kompetitif pada sisa seri MotoGP 2025.